Halo Talaverse. Sean Glyle bersama Valentino Rossi sukses meraih podium di ajang 24 Hours of Dubai 2023. Sean Glyle sendiri adalah putra Indonesia yang berkiprah di balapan mobil mancanegara. Tapi kok bisa ya putra Indonesia tanpa dukungan pemerintah ke luar negeri untuk bersaing di ajang balap mobil? Ya gimana enggak, doi anak orang tajir. Buktinya garasi pribadi milik pria berbadan kekar ini berisikan mobil-mobil super keren dan mahal. Sean punya 2 unit Citroen C3 R5 keluaran tahun 2021 yang terlahir sebagai rally car. Dia sengaja ngebeli 2 unit Citroen karena satu buat dia, satu lagi buat sang ayah. Selain mobil yang orientasinya buat balapan, Sean juga punya mobil yang dipakai sebagai kaki dalam aktivitasnya sehari-hari, seperti Mercedes-Benz Maybach S650. Untuk harganya, siapapun sultan yang pengen bawa mobil ini harus ngerogoh kocek sebesar 6,7 miliar rupiah untuk memboyong ke garasinya. Gila, mahal bener. Apalagi Mercedesnya nggak cuma itu doang. Ada lagi nih Mercedes-Benz AMG GTS yang terparkir rapi di garasinya. Untuk harganya cukup ngeluarin duit sebesar 3,2 miliar rupiah. Murah kan? Murah dari mananya? Mungkin buat sekelas Sean Glyle yang murah itu Toyota Alphard kali ya. Sampai-sampai doi punya 3 unit mobil ini. Ada juga nih katanya warisan dari opanya, yaitu Mercedes-Benz S-Class W140 yang masih kinclong luar dalam. Selain warisan, ia juga punya mobil legend. Bahkan bukan cuma di sini, tapi di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan Mustang Shelby Eleanor-nya. Untuk harga, nggak usah ditanya deh, uang mobil ini diburu banget sama kolektor mobil. Emang rada-rada ya koleksi anak konglomerat ini. Emang nggak ada gitu koleksinya yang bisa dibeli sama masyarakat ekonomi menengah? Tapi ya, mana cocok buat sekelas dia. Buktinya masih ada Mercedes-Benz E63S W213 yang juga menjadi koleksi mobilnya. Uniknya, Sean juga punya Toyota Tundra keluaran tahun 2014. Gokil sih pakai truk full size gini di Indonesia. Hilux aja yang notabene jauh lebih kecil udah terhitung susah buat dipakai nyelip-nyelip di jalan raya. Wajar aja Sean punya puluhan koleksi mobil mewah. Soalnya kan hobinya emang di otomotif. Sama halnya dengan rekan satu timnya, sang pebalap gaek Valentino Rossi. Pensiunan MotoGP ini punya koleksi mobil yang gak kalah mewahnya. Contohnya aja, ia memiliki mobil jenis Ford Raptor F150 yang harganya mencapai 52.000 US dollar atau setara dengan 700 jutaan lebih. Ada pula koleksi mobil dengan merek yang sama, seperti Ford Transit dan Ford Fiesta yang terparkir di garasi pria penyabet 7 juara dunia MotoGP ini. Selain koleksi Fordnya, ada juga BMW Z4 Roadster yang gak kalah menariknya. Untuk harganya, pria yang dijuluki The Doctor ini harus merogoh kocek sebesar 1,4 miliar rupiah. Belum lagi koleksinya yang gak kalah menarik, ada BMW 645 Ci yang juga turut menjadi koleksi milik pria dengan nomor start 46 ini. Gak cuma itu aja, ia juga memiliki BMW M3 yang harganya 2 kali lipat dibandingkan dengan BMW Z4 Roadster-nya. Selain pabrikan asal Jerman, Rossi juga punya koleksi mobil yang berasal dari negaranya sendiri. VR46 ini memiliki Ferrari F458 yang juga menjadi koleksi mobil dengan kecepatan tinggi. Kalau kalian tertarik untuk membeli mobil satu ini, kalian butuh nabung duit sebesar 160.000 US dollar sampai 283.000 dolar. Kalau dirupiahin, ya bisa nyampe 2,4 sampai 4,3 miliar rupiah. Belum lagi koleksi motornya yang membawa puncak karirnya sebagai legenda MotoGP. Semua motor itu dikoleksi olehnya untuk menjadi saksi perjuangannya selama berkiprah di dunia balap motor. Gak tanggung-tanggung, ia menyimpan motor pertamanya yaitu Aprilia RS 125R. Dari motor inilah ia mengukir kenangan juara dunia pertama Rossi di kelas 125 cc.
Selain Aprilia 125 tadi, ada juga Aprilia RS 250 SP yang menjadi koleksi motor balap miliknya. Bayangin, dengan motor ini Rossi mampu menggait 2 juara dunia sekaligus. Ini yang hebat, motornya atau ridernya ya? Pasti sih dua-duanya. Lanjut, selama dirinya meniti karir di dunia balap motor, Rossi nggak menetap pada satu tim pabrikan aja. Dirinya pernah membawa tim Honda menyabet gelar bergengsi dengan motor NSR 500. Motor ini juga sukses mengantarkan Rossi meraih juara dunia. Makanya, legenda MotoGP paling populer ini mengoleksi motor tersebut untuk jadi kenang-kenangan. Masih dengan pabrikan yang sama, pria kelahiran Italia ini juga mengoleksi motor balapnya berjenis Honda RC112V. Motor ini menjadi motor 4 tak pertama Rossi yang dipakai dalam ajang MotoGP. Selain koleksi motor yang membawanya berkali-kali juara dunia, ia juga mengoleksi motor yang memberikan catatan buruk bagi pria dengan nomor start 46 ini. Apalagi kalau bukan pabrikan Ducati Desmosedici GP11. Bayangin aja, dengan motor ini Rossi cuma bisa menggait 1 podium dalam 1 musim. Itu pun cuma finish di posisi ketiga doang. Karena ngerasa nggak cocok, akhirnya Rossi balik ke Yamaha dan menutup karirnya di tim pabrikan asal Jepang ini. Motor Yamaha YZR M1 ini turut menjadi koleksi Valentino sebagai penutup karirnya dalam berkiprah di ajang MotoGP. Ya wajar aja Rossi dijuluki legenda balap. Apalagi pria kelahiran 16 Februari 1979 ini nggak cuman berbakat dalam dunia balap motor. Buktinya, ia dan timnya Sean Glyle berhasil meraih podium 3 di ajang yang lumayan kurang familiar bagi dirinya. Jadi penasaran ya, gimana sebenarnya track record Sean Glyle dalam dunia balap sampai-sampai bisa membawa Rossi yang notabene rider MotoGP ikut ngerasain podium di ajang balap mobil. Sean sendiri adalah putra dari Ricardo Glyle yang merupakan pemilik perusahaan PT Fast Food Indonesia atau Kentucky Fried Chicken. Gak sampai di situ aja, ia adalah cucu dari konglomerat Dick Glyle yang merupakan pendiri KFC Indonesia. Pantes aja kaya raya, uang orang tuanya yang punya KFC di Indonesia. Pria dengan nama lengkap Muhammad Sean Ricardo Glyle ini lahir pada tanggal 1 November 1996. Ia memulai karirnya di dunia balap sejak tahun 2005 di ajang Kejurnas Rally Sprint dengan menjadi navigator ayahnya. Setelah berjuang dengan ayahnya di ajang tersebut, pada tahun 2009 Sean turun di ajang go-kart kelas Rotax Max Junior. Ngerasa belum puas, pria kelahiran Jakarta ini mulai memberanikan diri untuk bertarung di ajang go-kart internasional di tahun 2011. Gak berselang lama, di tahun 2013 dirinya hengkang dari ajang tersebut dan memulai jajak baru untuk bertarung di Formula 3 selama 2 tahun lamanya.